Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Senin 13 Juni 2022, terangkum dalam Sumeko News. Kebakaran hebat terjadi di Jalan Puncak Sekuning Lorong Nias, Ilir Barat 1 Palembang sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kebakaran tersebut melahap sebuah rumah berlantai 2 Senin 13 Juni. Petugas damkar Kota Palembang kesulitan untuk memadamkan api lantaran lokasi yang sempit. Diketahui rumah tersebut milik seorang pedagang pakaian di Pasar 16 Ilir. Banyak bahan kain yang terbakar membuat api semakin sulit dipadamkan. Kapolsek Ilir Barat 1 Palembang Kompol Roy A. Tambunan SIK mengatakan, saat kebakaran rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek yang berhasil dievakuasi, sehingga tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Edo, Sumeko TV melaporkan. Diduga terjadi arus pendek listrik sebuah gudang kosong milik PT Medan Sakti di Jalan Depaten Baru, Lorong Sebiliang, Ilir Barat 1 Palembang, hangus terbakar sekitar pukul 3.45 waktu Indonesia Barat, Senin 13 Juni. Menurut Kapolsek Ilir Barat 2 Palembang Kompol Iren SIK melalui Kanit Reskrim M. Ruswanto, gudang tersebut diketahui milik Hamid Asikin yang sudah lama tidak terpakai. Api muncul dan membesar membuat warga yang melihat melaporkan kepada petugas. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dugaan sementara api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Edo, Sumeko TV melaporkan. Restorasi Sungai Sekanak Labidaro Palembang kembali dilanjutkan pada pengerjaan tahap kedua, yakni sepanjang 1,2 km. Tepatnya sungai yang berlokasi dari Jalan Radial sampai Jalan Kapten Aripai, Simpang 5 Kantor DPRD Provinsi Sumsel. Kepala Dinas PUPR Kota Palembang Ahmad Bastari Yusak mengungkapkan bahwa restorasi ini bertujuan sebagai upaya optimalisasi wilayah resapan air di Kota Palembang. Dan saat ini sedang dilakukan pengecekan tanah, serta pekan depan akan diadakan groundbreaking. Bastari juga menyebutkan anggaran yang digunakan dari APBN sebesar 80 miliar. Sementara itu, Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo menuturkan bahwa restorasi juga bertujuan menghidupkan destinasi wisata air baru dan transportasi air. Harnojoyo berharap Palembang kembali dikenal sebagai replikasi Venesia dari timur. Selain itu, Wali Kota Palembang juga menuturkan target akan selesai pada tahun 2024 dan diharapkan dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat. Nabang, Sumeko TV melaporkan. Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda menghimbau masyarakat Kota Palembang agar tidak bersikap berlebihan menyikapi pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM saat diwawancarai di Rumah Dinas Wali Kota Palembang Senin 13 Juni. Fitriyanti Agustinda meminta warga Kota Palembang agar tetap menerapkan protokol kesehatan karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Wakil Wali Kota Palembang juga menghimbau meskipun tidak ada lagi pembatasan, memakai masker harus tetap diterapkan pada kerumunan seperti halnya di mal. Fitriyanti Agustinda menuturkan bahwa kasus COVID-19 dalam beberapa bulan terakhir dapat terus melandai dan bahkan akhir-akhir ini tidak terdeteksi lagi kasus baru. Selain itu, Wakil Wali Kota Palembang juga berharap dapat segera menuntaskan vaksinasi dosis pertama dan kedua serta mempercepat pelayanan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster. Naba, Sumeko TV melaporkan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Sumatera Selatan mengadakan diklat peningkatan kapasitas wawasan yang diikuti sebanyak 30 camat se-Sumatera Selatan, digelar di Aula Putri Kembang Dadar Senin 13 Juni. Diklat ini dilakukan untuk menambah wawasan serta ilmu kepada para camat eselon 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Sumatera Selatan Tarbiyah mengatakan, ada 3 kabupaten dan kota yang tidak mengikuti diklat ini karena alasan tertentu, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Musirawas, dan Empat Lawang.
Selama 1 minggu peserta diklat akan mengikuti pendidikan dan mendapat sertifikat yang disahkan oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Bakal calon kepala desa kontestasi pemilihan kepala desa serentak di Ogan Ilir mengikuti tes urin yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir di kantor BNN Kabupaten Ogan Ilir pada 13 Juni hingga 18 Juli 2022 mendatang. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir Irfan Arsanto mengungkapkan pelaksanaan tes urin sebagai salah satu persyaratan untuk maju di Pilkades, yakni bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta minuman keras. Pelaksanaan tes urin ini sesuai permintaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai penyelenggara Pilkades. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir akan mengeluarkan surat rekomendasi kepada panitia untuk tidak menerima pencalonan bakal calon kades yang terbukti positif. Irfan Arsanto juga menegaskan untuk bakal calon yang terbukti positif akan dilakukan proses rehabilitasi karena tujuan awal tes urin bukan untuk penegakan hukum. Eti, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.